Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen mata kuliah teori dan apresiasi prosa fiksi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Ica Damayanti, mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis karya sastra yang berjudul Analisis Tokoh Ayah dengan Teori Psikoanalisis pada novel 1000 Wajah Ayah karya Nurul Ala. Baiklah, dalam presentasi kali ini adapun yang akan kita bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua sinopsis, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Nah, pada bagian pertama itu pendahuluan. Nah, kita ketahui bahwa karya sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukis dalam bentuk tulisan. Nah, kita ketahui bahwa karya sastra ini ada yang berbentuk lisan dan ada juga yang berbentuk dalam tulisan. Nah, salah satu karya sastra tulis yaitu novel. Novel adalah karya sastra yang menceritakan hal terpenting dalam kehidupan tokoh atau pelakunya, namun juga diiringi dengan berbagai konflik yang timbul di dalamnya. Nah, dengan konflik itu banyak dimasukkan penulis dalam novel psikologi. Novel atau karya sastra yang dipandang sebagai fenomenal psikologi akan menampilkan aspek-aspek psikologis melalui tokoh-tokohnya. Untuk mengkaji aspek psikologi dari tokoh di dalam novel, penulis menggunakan teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah istilah yang digunakan dalam penelitian psikologi sastra. Nah, salah satu tokoh psikoanalisis dunia yang terkemuka yaitu Sigmund Freud. Nah, pendekatan psikologis banyak bersandar kepada psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud setelah melakukan penelitian. Nah, jadi bahwa manusia itu banyak dikuasai oleh alam batinnya sendiri. Terdapat ego, dan superego dalam diri manusia yang menyebabkan manusia selalu berada dalam keadaan berperang dalam dirinya. Jadi hal yang melatar belakangi peneliti mengambil objek ini karena novel 1000 Wajah Ayah ini mempunyai keunikan dalam fenomena psikologi yang dialami oleh salah satu tokohnya yaitu tokoh ayah. Nah, gejolak psikologi yang dialami tokoh ayah ini merupakan fenomena psikologi manusia yang menarik untuk diteliti. Nah, oleh karena itu jadi peneliti memilih judul ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sinopsis novel. Jadi sebelumnya kita ketahui bahwa novel yang akan kita analisis ini berjudul 1000 Wajah Ayah. Penulisnya Ashar Nurul Ala dan penerbitnya yaitu PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, terbit pada bulan Maret tahun 2020. Dan tebal halaman novel ini yaitu 134 halaman. Jadi, novel 1000 Wajah Ayah ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya, sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu, namun tak saling mengungkapkan. Nah, awalnya ketika sang ibu meninggal saat melahirkan, ayah dan anak ini masih dapat hidup berdua dengan damai dan penuh kasih sayang. Namun, waktu dan perasaan mengubah segalanya. Ketika sang anak dewasa, dunianya berkembang menjadi lebih luas, sehingga ayahnya tak lagi jadi pusat dunianya. Nah, sang anak mulai sibuk dengan segala kesibukan dunia kuliah dan mulai melupakannya bahwa ada orang yang selalu menunggu di rumah. Di sisi lain, sang ayah merasa mataharinya mulai menjauh. Ia merasa kedinginan karena kehangatan sang anak tak lagi bisa ia gapai. Berdalih tak ingin membuat anaknya cemas, sang ayah diam saja meskipun ia bisa merasakan bahwa waktunya sudah dekat. Nah, padahal sang anak sebenarnya bukan tak peduli dan merasa rindu, ia hanya tak mengerti perasaan ayahnya
karena semuanya tampak baik-baik saja. Nah, baginya perjuangannya di tanah rantau merupakan tanda cintanya bagi sang ayah. Mereka berdua mungkin berkomunikasi tiap hari, tapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Nah, inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang saling menyayangi jadi orang asing. Hingga akhirnya, mimpi buruk setiap perantau terjadi pada sang anak. Sang ayah meninggal sendiri di rumah ketika sang anak jauh dari dirinya. Nah, sang anak pun hanya bisa terisak karena waktu tak bisa berputar kembali untuk menemui ayahnya yang menunggu di rumah. Ia hanya bisa merindu masa-masa bahagia melalui 10 lembar foto peninggalan ayah. Baik, selanjutnya itu pembahasan. Jadi pembahasan ini yang pertama kita ketahui mengenai aspek psikologi tokoh ayah pada novel 1000 Wajah Ayah karya Nurul Alas. Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, kita ketahui bahwa ID ini adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang berada di dalam naluri bawaan. Yang kedua, ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan realitas. Yang ketiga yaitu superego, adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai atau aturan yang bersifat evaluatif atau menyangkut baik dan buruk. Nah, penelitian aspek kejiwaan ini hanya ditekankan pada tokoh ayah saja. Nah, tokoh ini merupakan tokoh sentral yang diceritakan banyak mengalami gejolak kejiwaan. Atas dasar itulah, peneliti menganalisis aspek psikologi pada tokoh ayah. Ayah adalah tokoh utama di dalam novel tersebut. Ayah orang tua dari seorang anak laki-laki yang sejak kelahiran anak tersebut mengharuskannya untuk merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Nah, karena istrinya yang telah meninggal dunia setelah melahirkan anaknya tersebut. Ayah berprofesi sebagai seorang guru SD. Profesinya sebagai seorang guru dan tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal untuk anaknya membuatnya harus mampu mengatur waktu dan mencurahkan segenap perhatiannya dan kasih sayangnya dalam merawat, membesarkan, dan mendidik anaknya. Walaupun diakui itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah untuk dijalani, ada banyak suka dan duka yang selalu membersamainya. Hal ini tampak dalam kutipan novel, yaitu yang berikut. Di tengah kekusukannya berdoa, dari dalam kamar terdengar suara tangis yang nyaring. Ayahmu bersimpuh mengucap syukur yang dalam. Anaknya yang dalam imajinya tentang masa depan akan menjadi seorang yang ia banggakan telah lahir ke dunia. Pintu terbuka. Seorang dokter keluar dengan bayi mungil di tangannya. Ia, dengan ekspresi penuh rasa bersalah, menyerahkan bayi itu ke pelukan ayahmu. Ayahmu begitu senang, bukan kepalang. Ia menyambutmu dengan wajah berseri. Beberapa saat kemudian, detik terasa berhenti. Sepaket kalimat yang disampaikan oleh sang dokter dengan terbata-bata menyulap ekspresi wajah ayahmu dengan sekejap. Nah, maaf, kami sudah berusaha yang terbaik, tapi pendarahan istri Bapak terlalu parah dan tidak bisa terselamatkan. Ayahmu tersentak, tubuhnya gemetar, kedua matanya yang sebelumnya berkaca-kaca bahagia, kini banjir air mata. Setelah menyerahkannya kembali dirimu ke pelukan dokter, seketika ayahmu berlari ke dalam ruangan dan memeluk tubuh ibumu yang sudah tak bernyawa. Ia pun berteriak memanggil-manggil nama ibumu sambil menguncang-guncangkan tubuh. Kutipan novel ini ada pada halaman 11 dan 12. Nah, dalam kutipan novel ini menggambarkan ID dalam diri ayah, yaitu keinginannya untuk segera melihat wajah anaknya yang telah lahir. Nah, sangat besar. ID untuk dapat mewujudkan imajinya untuk masa depan anaknya yang nantinya akan ia banggakan sangat kuat, sehingga mempengaruhi egonya untuk segera menyambut anaknya yang telah lahir dan memeluknya. Tetapi ide ayah yang begitu banyak menaruh harapan bangga pada anaknya dapat dikendalikan oleh superego yang kenyataan yang disampaikan oleh dokter mengenai istrinya yang telah meninggal. Kemudian, ide ayah mengenai perasaan kepada putranya menjadi lebih pendek.
Nah, yang membuat ayah menyerahkan anaknya kembali ke dokter dan segera menghadapi kenyataan yang begitu pahit, yaitu istri yang telah meninggal. Nah, jadi super ego dalam hal ini adalah hati nurani ayah yang dan kesadarannya bahwa selain kebahagiaan atas kehadiran anaknya yang baru lahir, namun ada duka yang datang atas kepergian istrinya. Kebanggaan ayah untuk menyambut anaknya ini adalah ID, dapat dikendalikan oleh ego dan super ego. Ayah akhirnya menyerahkan kembali anaknya yang baru lahir dan segera mendekati istrinya yang telah meninggal. Selanjutnya yaitu setelah ayahnya dapat mengontrol perasaan, ia berpikir ini bukanlah sebuah tindakan baik untuk terus dilakukan. Istrinya yang begitu ia cintai telah meninggal dan tidak akan kembali lagi. Ia sadar bahwa ada cinta baru yang harus dia jaga dengan sepenuh hati. Karena cinta yang baru saja lahir tersebut adalah hadiah terindah yang ia dapatkan dari istrinya. Nah, dalam kutipan ini yaitu seperti dalam kutipan novel ini, kesadarannya kembali utuh, pandangannya mulai jernih. Ini bukan waktu yang tepat untuk meratap. Batinnya menguatkan diri. Dengan suara pelan dan lembut ia meminta, "Bisa tolong bawakan anakku ke sini?" Lalu pamanmu mengangguk dan menyerahkanmu ke pangkuannya. "Aku telah memutuskan untuk mencintaimu hingga akhir hayatku, dan cinta yang tak terbatas bagai cahaya mentari. Dan dengan alasan apapun, aku takkan pernah mencabut keputusan itu. Ini tekadku." Janji seorang lelaki. Nah, begitu janji yang telah dibuat oleh ayah untukmu. Nah, ini dalam novel Seribu Wajah Ayah pada halaman 16 dan 17. Kutipan di atas menunjukkan bahwa ide dalam diri ayah untuk mencintaimu hingga akhir hayatnya begitu besar, sehingga setiap hari ayah akan selalu dipenuhi tentangmu. Ini merupakan ego. Nah, dalam hal ini super ego yaitu aspek moral dari sang ayah sangat memikirkan hal yang bersifat manusiawi. Tetapi pada kenyataan, ID dalam diri ayah pengaruhnya jauh lebih besar dari super ego. Sehingga super ego tidak bisa mengontrol ID. Keinginan ayahmu untuk memberikan yang terbaik untukmu mendorongnya untuk aktif melakukan segala cara agar dapat menjalankan tugasnya. Selain sebagai ayah, ia juga harus menjelma menjadi seorang ibu. Nah, dalam kutipan novel yaitu, beberapa hari setelah peristiwa kelahiranmu yang penuh darah dan air mata, ayahmu pelan-pelan bisa menenangkan diri. Tak sampai sebulan setelah kelahiranmu, akikah digelar. Kambing peliharaan ayah disembelih. Masa-masa awal kehadiranmu jadi hari-hari yang tak terbayangkan sekaligus tak terlupakan dalam hidupnya. Tiba-tiba saja, ayahmu punya rutinitas baru, lebih tepatnya sangat baru. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah untuk mengajar, ia memandikanmu dan menyiapkan susu. Bila salah satu bibimu sedang tidak sibuk, ayahmu akan menitipkanmu. Namun, tak jarang juga terkadang bila kedua bibimu sedang tidak bisa dititipi, ayahmu akan membawa dan menggendongmu ke sekolah. Bila malam datang, ayahmu menggendongmu hingga kamu terlelap. Tubuhnya bersandar di dinding kamar. Hari-hari itu adalah masa-masa ketika ayahmu lupa rasanya tidur nyenyak. Ia bisa kapan saja terbangun saat kamu menangis entah karena lapar atau buang air. Meskipun kerepotan, semua rasa lelah yang ayahmu rasakan seperti terbayang ketika melihat kamu tidur dengan damai. Dan 1 bulan sekali, tanpa sedikit pun rasa segan atau minder, ayahmu akan menggendong dengan bergabung dengan para ibu-ibu di posyandu. Sebelum apapun, kamu selalu jadi yang pertama. Di atas segalanya, kamu selalu jadi yang utama. Ini dalam kutipan novel halaman 21 dan 23. Nah, jadi kutipan di atas menggambarkan ID dari ayah, yaitu dorongan dari dalam dirinya untuk merawat dan membesarkanmu sangat kuat. Nah, adapun ego dari ayah ini itu ayahnya mencoba melakukan banyak hal, bahkan dengan hal yang bahkan dirasa sangat merepotkannya dan kehilangan banyak waktu tidurnya. Jadi ide dari ayah yang kuat memaksa ego dari ayah untuk melakukan segala cara agar ia terpuaskan. Jadi itulah tadi beberapa kutipan novel yang dimana terdapat ide, ego, dan super egonya. Nah,
Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis yang dibahas pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jadi melalui teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang membagi sistem kepribadian menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego, dapat disimpulkan bahwa aspek psikologi ayah sangat kuat. Nah, berdasarkan data yang diperoleh yaitu 4 penggalan novel yang mengandung aspek psikologi dari tokoh ayah. Semua data memiliki aspek id. Untuk ego juga berjumlah 4 data dan aspek superego sebanyak 2 data. Nah, hal ini menyatakan bahwa ego dari ayah dapat memenuhi ide dari ayah yang besar. Namun superego dari ayah belum bekerja sempurna untuk mengendalikan ide dari ayah. Baik, itulah tadi presentasi hasil analisis karya sastra yang berjudul Analisis Tokoh Ayah dengan Teori Psikoanalisis pada novel 1000 Wajah Ayah karya Nurul Alan. Saya mohon maaf jika ada pembahasan atau kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.